Hari ini, kalau kita masih hidup itu semua karena anugerah Tuhan. Setelah berapa lama kita mendengar kabar yang mencekam tentang penyakit dan kematian. Gelombang demi gelombang mencekam menggetarkan sukma. Penyakit merajalela memisahkan manusia dengan sesama. Anak dan orang tua, tetangga bahkan datang ke gereja dengan penuh curiga. Hari ini kalau kita masih hidup itu semua Tuhan punya rencana. Kalau kita masih bisa bernafas dengan leluasa, pasti ada rencana dari sorga. Kita hidup untuk apa? Kita hidup untuk siapa? Ketika kita renungkan kalau segala daya sepertinya sirna, ditelan kabar berita yang malang melintang di seluruh jagat raya. Cerita sembang membahana di alur cerita. Hidup. Di dalam Dia kita hidup, kita bergerak dan kita ada. Dalam Dia, saya akan terus berkarya. Adalah baik kalau saya hidup dan bisa terus mengisinya dengan penuh makna. Saya tidak akan melewatkan satu hari pun tanpa bersyukur di hadapan Pencipta. Apa rencana Tuhan untuk saya di fajar yang merekah? Tangan ini harus diulurkan untuk siapa? Hati ditunjukkan untuk melayani siapa? Daya, upaya, karya, tenaga, usaha akan aku lakukan segera. Karena kita tidak tahu hari ini hidup, besok ada apa. Selama masih ada udara di dada, selama kaki bisa melangkah, hidup ini untuk Dia. Dan mati adalah kembali pada Bapa. Saya tidak diperbudak oleh putus asa. Saya tidak tunduk pada nistapa. Saya tidak menyerah pada berita malapetaka. Karena saya ada di dalam kuasa kebangkitannya. Saya terproteksi oleh darahnya. Saya sembuh oleh bilurnya. Saya adalah anaknya. Saya adalah muridnya. Saya adalah kekasihnya. Saya adalah bagian dari gerejanya. Alive to do good. Alive to connect with God. Alive to make disciples. It is good to be alive. I am blessed. I am redeemed. I am alive to bless others. I am grateful to be alive. Welcome. Shalom ya GF. Pagi ini kita siap untuk memuji dan muliakan Tuhan, amin. Mari yang siap untuk memuji dan muliakan Tuhan, berikan tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan kita Yesus Kristus. Bapak, terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur Tuhan buat segala kebaikan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih Bapak buat penyertaan-Mu yang sempurna.
buat kasih-Mu yang sempurna Tuhan dalam hidup kami. Bapa, ini kami rindu Tuhan. Kami datang Tuhan dengan kerinduan untuk mengenal Engkau lebih lagi, untuk mengenal isi hati-Mu lebih lagi Tuhan. Kami mau mengucap syukur Tuhan. Berkati setiap kami Tuhan. Lawat setiap hati kami Allah Roh Kudus. Biarlah Engkau yang bekerja di tengah-tengah kami dalam ibadah ini Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini. Amin. Mari saya jemput untuk bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Kita mau akui bahwa Tuhan kita adalah Tuhan yang hebat. Kekuasaannya tidak tertandingi oleh apapun di muka bumi ini. Syukurku naikkan untukmu Tuhan. Pujian syukurku hanya bagimu, Penyelamatku, penyelamatku. kasih setiamu, Kesetiaanmu, bukti cintamu nyata bagiku. Kau yang terhebat, Kau yang terhebat, agung perkasa, tak tertandingi.
Terima kasih Tuhan. Engkau Tuhan yang terhebat di dalam hidup kami. Suatu anugerah dalam hidup kami Tuhan. Engkau memilih kami. Kau jadikan kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami mau bersyukur lebih lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Buat segala kasih setia-Mu dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih. Masa depan kami ada di dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Sekali lagi saudara, kita nyanyikan pujian ini dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indah-Mu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ku bersyukur
bersyukur atas segala rencana yang Kau berikan atas hidup kami. Karena kami percaya tulisan penamu tidak pernah salah Tuhan. Rencanamu tidak pernah gagal atas hidup kami. Bahkan karya-karyamu akan Kau genapi Tuhan. Tak ada lembah gelap yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Hatiku takkan kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, ku bersyukur padamu Tuhan. Ku naikkan syukurku hanya bagimu. Ku naikkan pujiku Tuhan, ku naikkan sembahku hanya bagimu Tuhan, pemilik hidupku. Ku bersyukur padamu selamanya, selamanya.
syukur Tuhan. Hati kami limpah dengan syukur. Bapa, jiwa kami bebas pagi hari ini Tuhan. Jiwa kami merdeka karena Engkau. Karena Engkau yang memerdekakan kami. Engkau yang memberikan kekuatan kepada setiap kami. Karena kami percaya dalam ucapan syukur ada mujizat. Dalam ucapan syukur ada kekuatan. Di dalam ucapan syukur kuasa-Mu nyata atas hidup kami Tuhan. Kami tidak mau berhenti untuk menaikkan syukur ini Bapa. Dan kami mau jauh lagi Tuhan, menaikkan pujian-pujian syukur kami. Ku membalas kasih yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih yang ku terima darimu Tuhan, yang ku terima darimu. Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Selalu menopang, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan. Inilah senandung hati kami untuk Kau pagi hari ini. Ini puisi hati kami buat Kau Tuhan.
bersyukur, kami bersyukur, kami bersyukur. Dan ucapan syukur itulah yang Engkau kenan di hatimu. Ampuni kami anak-anak-Mu. Apabila sekali waktu kami lupa, kami lalai, dan kami mengabaikan akan ucapan syukur. Kami tidak mau seperti Yunus yang ketika terjebak di dalam perut ikan lalu baru ingat punya hutang, yaitu mengucap syukur. Tetapi selama kami masih sehat, bukan dalam perut ikan, syukur, syukur, syukur kepadamu. Tidak menunggu sampai luka-luka, tidak menunggu sampai kami terjebak di dalam ruang yang gelap. Tapi ketika kami masih bisa bernafas lega, oh syukur, syukur kepadamu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur bagimu, syukur. Kami ucap syukur naik ke hadirat-Mu. Kirala patara labara labaya waralaya masikara labaya waralabur. Hosana 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 hosana. Syukur bagimu Tuhan. Syukur atas segala sesuatu, bukan hanya untuk hal-hal yang manis belaka, tetapi hal yang pahit sekalipun. Kalau itu atas izin-Mu untuk kebaikan kami, kami juga belajar mengucap syukur, syukur dan syukur kepadamu. Nyatakan pengajaran-Mu kepada kami Bapa. Apa yang tertulis di dalam kitab suci, Engkau pakai mulut lidah hamba-Mu untuk menyampaikan dengan benar isi hati-Mu. Dan di dalam nama Tuhan Yesus kami siap menerima sabda-Mu. Haleluya, amin. Silakan duduk. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Shalom. Tidak terasa sampai kepada tanggal 29, hampir di penghujung bulan ke-1 Januari 2023. Tuhan belum selesai beracara dengan kita, dengan Bapak Ibu, dan kita juga belum selesai beracara dengan Dia. Ada satu tema saudara yang diberikan kepada kita dan harus ditularkan kepada kita semua, yaitu tema lepaskan kasur rusak. Lepaskan kasur rusak. Ya, didasarkan dari satu bagian dalam kitab suci, kitab 1 Samuel pasal yang ke-16. Siap saudara? 1 Samuel pasal ke-16 ayat yang ke-23. Mari kita membaca bersama-sama, bersuara sampai kita mendengar suara kita sendiri. 1, 2, 3. Dan setiap kali apabila roh yang daripada Allah itu hinggap pada Saul, maka Daud mengambil kecapi dan memainkannya. Saul merasa lega dan nyaman, dan roh yang jahat itu undur daripadanya. Amin. Ngeri ya saudara? Yang dengar bisa merinding, apalagi yang mengalami. Itu kisah tentang apa? Kisah tentang orang kaya, orang berkuasa, orang berpengaruh, orang yang nomor satu di antara umat Tuhan, tetapi sayang sekali cuma kaya harta, kaya kewibawaan, kaya kekuasaan, tapi miskin sekali akan hadirat Tuhan, kosongan. Terus apa gunanya sehingga orang ini kemudian mengalami suatu peristiwa yang tragis. Hartanya banyak, dia kaya. Kekuasaannya banyak, dia kaya kekuasaan. Kaya kewibawaan. Orang pintar juga, jadi dia kaya akan kepandaian. Tetapi di sini disebutkan ada roh yang atas izin Tuhan, bukan diutus, bukan ya, tetapi saudara, roh yang bukan diutus tetapi atas izin Tuhan diberi kelonggaran untuk menggocoh, meninju, mencobai atas izin Tuhan.
Jadi Tuhan itu kalau membuka kesempatan, membuka jalan itu bukan hanya jalan yang manis, di mana ada berkat kecukupan, berkat kesehatan, tetapi juga ada jalan-jalan tertentu yang kita semua tidak suka. Dan jalan itu dibuka oleh Tuhan, yaitu di situ yang kemudian pakai kalimat yang kalau salah tafsir bahaya. Setiap kali apabila roh yang dari Allah hingga pada Saul itu bukan roh yang diutus Tuhan, tetapi roh yang jahat. Tetapi Tuhan memberi izin, ya. Maka pengalaman-pengalaman saudara dan orang-orang yang lain umat Tuhan bukan hanya hal-hal yang manis, menyenangkan, tetapi juga ada suatu lorong yang dilewati roh gelap dan sampai kepada saudara dan saya. Dan kemudian ada pengalaman yang tidak baik. Itu yang dialami oleh raja namanya Saul. Roh jahat itu, demit atau setan itu datang kepada Saul, saudara. Dan kemudian dia ngerti kuncinya, orang-orang ngerti. Yaitu apa? Kemudian setiap kali roh jahat itu atau si demit setan itu, hantu itu hingap pada Saul. Lihat di situ. Ada satu fase yang anak-anak Tuhan kurang memperhatikan. Bukan digoda atau dipengaruhi oleh roh jahat. Si roh jahat bukan menggoda. Tetapi apa? Kata kunci yang bahaya di situ, hinggap. Hinggap itu nempel begitu loh. Jadi bahasa Jawanya dimintai gendong. Jalui gendong, saudara. Nah, beberapa pendaki gunung, bukan yang ada di Gunung Lawu saja, tetapi gunung yang lain, gendong ransel, air, dia tahu beratnya seberapa, tapi begitu sampai kilometer tertentu, loh kok abot, terus diturunkan, ini beratnya jelas, sehingga dia curiga ada yang minta gendong tapi tidak kelihatan. Ngeri enggak? Gilani enggak, saudara? Ya, ada seperti itu, dan bukan cuma 1-2 orang. Makanya kita mau pergi kemana-mana itu harus hati-hati. Kita belum di surga, masih di tempat yang merupakan medan peperangan. Saudara bawa mobil malam-malam lewat hutan, kok di kaca spion ada yang duduk di belakang, saudara nengok enggak ada, gimana coba? Kalau enggak kuasai emosi, ya bisa nabrak depannya karena kaget, merinding, ada yang numpang di belakangnya. Saudara pergi malam-malam doa atau tidak, di sini hal yang perlu. Ini belum surga. Dan kita satu kapal yang sama dengan orang-orang yang di luar Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, Saul memang dipilih Tuhan, betul, tetapi dia tidak hidup di dalam Tuhan. Dan subur sekali ada lorong yang dilewati oleh setan sampai ke istananya, bukan menggoda-goda dari luar, tapi ingat kata itu hinggap, nempel, saudara, dimintai gendong. Ya, hinggap pada Saul sehingga badannya tidak nyaman, pikirannya anxiety itu gelisah yang tidak tahu objeknya apa. Ya, berkali-kali gelisah, tapi karena apa? Dia sendiri tidak bisa menjelaskan. Awas ya. Anxiety satu kegelisahan yang tidak dimengerti objeknya, suruh menjelaskan yang tidak bisa. Badannya tidak nyaman, pikirannya tidak nyaman, hatinya gelisah, saudara. Terus ngerti kuncinya, ya dipanggillah Daud. Daud ini terkenal sebagai pemain kecapi. Kecapi itu dulu ditemukan dengan bau atau busur yang ada talinya. Setiap kali prajurit istirahat dia memetik, loh kok keluar nadung, terus kalau dikencangkan tung, ya dikencangkan lagi ting, loh kok tinggi, oh ini bisa nada rendah, lalu ditambah-tambahi beberapa senar, jadilah kecapi, saudara. Dengan kecapi itu Daud memainkan puji-pujian kepada Tuhan. Dan ketika memainkan puji-pujian kepada Tuhan melalui jarinya, saudara, rohnya ini nyambung dengan hadirat Tuhan. Karena ada satu resep yang Alkitab ajarkan, roh Allah itu bersemayam, bertakhta di atas puji-pujian. Jadi roh Allah hadir ketika orang memuji Tuhan bukan hanya dengan mulut, tetapi memakai alat musik.
Zaman sekarang jarang yang punya kecapi, wujudnya harpa tinggi ya, biasanya perempuan yang main, senarnya berapa puluh saya tidak tahu saudara. Ada banyak lagu duniawi, tetapi ada banyak lagu yang ketika harpa ini menyentuh hati seseorang, seseorang bisa kemudian menerima lawatan Tuhan. Kalau yang main kecapi ini rohnya nyambung dengan Tuhan. Jadi roh Allah itu bersemayam, bertahta di atas puji-pujian. Roh Allah hadir. Nah yang nempel minta gendong Saul sama roh jahat. Tapi dengan kecapi memuji Tuhan, roh Allah hadir. Sehingga kemudian disebutkan di situ apa? Yang dicetak warna hijau, ketika itu Saul merasa lega. Enak enggak saudara? Dimintai gendong setan, gelisah, terus ada seseorang yang memainkan puji-pujian merasa lega. Enak enggak? Enak. Nah saudara, di sini pengajaran firman Tuhan menurut kitab suci, ada banyak anak-anak Tuhan atau orang yang tidak mengenal Tuhan suka, dan dia stay di situ, tidak mau keluar dengan hafalannya. Oh kalau ada puji-pujian saya lega. Sehingga segala macam hal yang mengganggu termasuk setan-setan, saya bisa merasa lega di situ. Lalu lega menjadi terminal tempat dia ngendon di situ, saudara, tidak mau pindah. Hafalannya di situ. Padahal kalau hanya lega itu baru ampiran. Jadi ampiran bukan hanya nama soto. Ampiran bukan hanya nama dari bakso, tapi ada satu terminal rohani yang cuma senilai halte bis. Orang di situ ya, teduh, tadi kepanasan teduh. Tapi saudara, ini tidak bisa diandalkan. Itulah sebabnya ada banyak orang yang ketika diganggu roh jahat dia gelisah macam-macam, bertingkah aneh-aneh. Tapi kemudian dia tahu di gereja ada pemain musik, di gereja ada pemuji, lalu ngundang mbok main di sini, saya dengarkan lagu-lagu rohani, kemudian dia lega. Tapi hanya sekedar lega itu cuma senilai halte bis, belum merupakan solusi. Sehingga ada banyak kesaksian orang maju di gereja cerita, oh, saya punya masalah ini lalu diganggu roh jahat macam-macam. Terus saya punya koleksi musik, baik yang di HP didengarkan, mau tidur atau di setel saudara. Tapi kalau orangnya hanya karena merasa lega, dengar puji-pujian, roh itu undur hanya jaga jarak. Dalam arti bahwa dia siap sedia, nanti kalau ada kesempatan saya datang lagi. Undur sambil mengintai. Nah di sini pasal 16 ayat 23 mengajarkan kepada kita tuntaslah, bukan sekedar mampir untuk berteduh. Karena puji-pujian di mana ada hamba Tuhan atau siapa yang ada urapannya, dia hanya bisa menolong sementara waktu, lalu selebihnya kuncinya ada pada hidup orang yang bersangkutan yang diganggu roh jahat itu. Dia mau ambil keputusan apa karena perjalanannya belum selesai. Kalau cuma sekedar lega dan roh jahatnya undur, malam baru bisa tidur nyenyak, wah bangun segar, besok diganggu lagi. Sehingga kemudian menjadi pasien tetap dari Daud. Tiap kali direpoti, datang lagi yo mas, main kecapi lega aku, besok kumat lagi. Ya, ganggu roh jahat, bukan sembuh tetapi lega, kumat lagi. Saudara lihat pasal yang berikutnya. Pasal 18, keesokan harinya roh jahat yang daripada Allah, sekali lagi jangan salah paham, bukan Tuhan mengutus roh jahat, tetapi roh jahat yang atas izin Tuhan dipakai, Tuhan izinkan untuk mencobai, gojlok Saul ya. Roh jahat yang atas izin Tuhan berkuasa atas Saul. Tadi apa yang di pasal 16? Roh jahatnya ngapain saudara? Hinggap, saya nyebut minta gendong nempel. Sampai ada yang naik gunung kok berat, ranselnya tambah berat.
setannya minta gendong hinggap. Kalau ini apa? Bukan sekedar hinggap, lupa memberi warna. Roh jahat yang dari Allah itu bagaimana? Berkuasa. Bukan hinggap saja terus lari, tapi punya kuasa mengendalikan, nyetir. Kamu mau berpikir apa, aku yang dikte kamu. Kamu mau ngomong apa, aku yang dikte kamu. Punya kuasa, otoritas. Wah, ini sudah level yang lebih parah. Si setannya bukan cuma hinggap, tapi minta gendong dan nyetir orangnya, ya. Oh, kamu mau ikut kebaktian ya? Mules sungguh. Bangun jam 11 masih kotor matanya. Wah, besok aja minggu depan mau ikut kebaktian. Setan tidak izinkan engkau dengar firman. Ada kesibukan apa? Dulu ada seseorang yang kami besuk, kunjungi di daerah Jogja pinggiran sana. Ya, saudara, mengeluh macam-macam, badannya sakit, padahal ototnya wah hebat karena punya alat-alat fitness. Jimat-jimat dibuangi, ya saudara, mau ikut Tuhan Yesus karena tidak ada damai sejahtera meskipun sakti. Begini aja bisa pindah ke lain tempat hanya dengan yang mengucapkan apa. Tapi berasal dari setan. Apa gunanya sakti hatinya tidak tentram, lalu dengar Tuhan Yesus yang penuh kasih. Ya, baptis ya Pak, ya baptis, ya. Sudah sepakat harinya apa, tinggal datang ke tempat kota lain, kami tunggu. Tapi apa saudara, ternyata ada dalam fase seperti Saul tadi. Didatangi hamba Tuhan lega, hanya lega. Tapi ketika kami pulang, ya itu tadi saudara, dikuasai. Artinya pada hari di mana waktunya baptis, datang ke situ, wah ternyata semua bawa anduk, bawa ganti toh. Lah saya enggak bawa anduk, enggak bawa ganti, terus kalau basah gimana? Marah, batal baptis. Padahal Tuhan perintahkan apa, siapa percaya kepada juru selamat harus dibaptis. Tapi setan menguasai itu, jadi tidak boleh baptis. Ya dia kemudian alatnya untuk batal apa? Marah-marah, kenapa kok tidak diingatkan bahwa anduk, ganti pakaian kalau baptis selam kan basah. Batal, pulang, ya sudah dilewati nomor yang berikut baptis. Terus ada lagi perempuan juga sudah sepakat dia percaya Yesus, karena kami besuk ke rumahnya itu, terus amin, begitu didoakan amin, lalu dia cerita, tadi waktu didoakan Bapak Ibu kok ada orang yang ada ininya itu keluar dari tubuh saya, terus dia minggat keluar sana. Oh ya, ketika didoakan ada roh jahat yang keluar dari tubuhnya pergi, itu belum menjamin, karena ada yang namanya undur, cuma undur, dia mengintai kapan ini ya tidak cari Tuhan, masuk lagi. Baptis ya Bu, ya baptis, karena cuma percaya Yesus apa gunanya kalau tidak ada meterai baptis. Waktunya baptis datang, waduh rasanya ada masalah, loh gimana sudah waktunya baptis. Ayo nanti merah semua airnya, orang bawah diganjel-ganjel, baru bulanan nih pastor, ya batal baptis karena takut nanti airnya di kolam merah semua karena dia baru menstruasi. Bulan depan datang lagi, bulanan lagi, gimana coba? Ya, mau baptis batal karena menstruasi. Saudara, kalau orang di dalam Tuhan pasti ada caranya dari rumah. Setan kalau sudah menguasai itu, orangnya disetir ngambil keputusan batal baptis ya batal. Ya besok kalau Tuhan Yesus belum datang lah, kalau telat gimana coba? Karena Tuhan perintahkan harus diberi meterai. Siapa mengungsi kepada juru selamat untuk dibasuh dosanya, dia harus ada meterai, semacam SK itu saudara. SK rohani, yaitu dibaptis. Tapi kalau setan mendikte terus, orangnya tidak punya kendali atas dirinya, kasihan. Roh jahat itu berkuasa atas Saul, sehingga ia kerasukan itu kesurupan, possessed. Di tengah-tengah rumah sedang Daud main kecapi, tidak mempan. Tadinya apa? Mempan. Daud main kecapi, dia lega, ya.
Daud pulang, roh jahatnya datang lagi. Terus begitu, tapi ini Daud main kecapi memuji Tuhan, tidak mempan saudara, karena apa? Orangnya ini, Pak rajanya ini, itu sudah di dalam fase parah, yaitu apa? Kerasukan. Sehingga yang main kecapi ini mau dibunuh, akan dibunuh. Ayat 11, Saul melemparkan tombak karena pikirnya, baiklah aku menancapkan Daud ke dinding. Loh, orang memuji Tuhan mau nolong dia kok malah mau ditancap saudara. Saya punya teman yang ada di kota lain, dia datang ke rumah dengan beberapa orang main gitar memuji Tuhan. Di situ duduk seorang perempuan yang tidak pernah sisiran, melotot gitu. Terus kalau omong suaranya laki-laki, harap apa kowe ya. Perempuan tapi suaranya laki-laki. Begitu ini memuji Tuhan jreng-jreng ya menerkam, terus gitarnya diginikan saudara. Wah ya, hal yang tidak mudah karena sudah sampai kepada tahap kesurupan. Nah lalu karena kesurupan dia mau bunuh orang yang memuji Tuhan ini. Ini sudah sampai pada tingkat yang mana bukan hanya dihinggapi tetapi dikuasai. Nah saudara yang dikasih oleh Tuhan, ini patut menjadi perhatian. Maka kita akan pelan-pelan bertahap terus berikut. Amos pasal 5 ayat 19. Seperti seorang lari dari singa, mestinya ada kata dari, lari dari singa, lega, tidak jadi dimangsa. Tapi kemudian apa? Seekor beruang mendatangi. Lepas dari singa didatangi beruang. Beruang dihindari, lolos lari sampai ke rumah. Terus bertopang dengan tangannya ke dinding. Lega, singanya sudah pergi, beruangnya sudah pergi, baru kemudian bersandar kepada dinding, seekor ular memagut dia. Jadi kesana salah, kesana salah, kesana salah. Sana rusak, sana rusak, sana rusak. Jadi kok orang kok sial seperti ini bagaimana? Ya, ada singa, ada beruang, ada ular, kok begini? Nah saudara, Saul tadi dia mengira itu solusi, padahal namanya hanya sebatas halte bis. Dia cuma berteduh sementara, just for a moment. Cuma sebentar lega. Tetapi yang namanya sebentar lega itu bukan solusi. Itulah sebabnya yang mau dimakan singa lepas lega, ternyata ada bahaya lain. Begitu Daud didatangkan lagi sudah tidak mempan, mau kemana coba? Dia datangkan pemain kecapi lagi sudah tidak bisa. Lihat berikutnya lagi. Zaman dulu saya masih kecil belum ada spring bed, itu dari kapuk, kapas, kadang-kadang kelenteng itu isinya di dalam kasur, tapi kemudian muncul yang namanya spring bed. Kalau sudah rusak dibuangi, beratnya setengah mati karena dalamnya besi. Saudara, KASUR, kasur, RUSAK, rusak. Tapi kalau dibaca balik bunyinya ya sama, kasur rusak. Dibaca ke kanan ya rusak, dibaca ke kiri ya rusak, kiri kanan rusak. Kasur rusak, itu efek kasur rusak, itu adalah rumusnya iblis. Hai kamu Saul, kemanapun kamu cari solusi, ya ketemunya cuma satu kelegaan, aku ada di sana. Kamu mau lari kemana? Ke sana, juga ada temanku di sana. Saudara, anak-anak Tuhan seringkali tidak mengerti akan efek kasur rusak ini, kemana-mana ketemu dengan bahaya. Itulah sebabnya kita anak-anak Tuhan itu harus growing, bertumbuh. Jangan terus jadi anak-anak sampai usianya 55, ngertinya itu ngungsi. Hafalannya itu pendeta hamba Tuhan dipanggil ke rumah, 4 orang, 5 orang dipanggil pun dia kumat terus. Bahkan kata hebat itu orang diurapi, KKR di Singapura dia datangi.
Wah katanya sakti, ada yang jasnya dilepas digini-gini karena ambruk semua. Apa gunanya ambruk, roboh, pulang, ndak ada perubahan dalam hidup, sia-sia. Karena perubahan itu dari dalam, bukan ditandai dengan roboh-roboh. Alkitab justru mengajarkan sebaliknya, yang roboh Tuhan bangunkan. Bukan tandanya Tuhan bekerja roboh, tapi malah Tuhan bangunkan kok. Dalil dari mana? Lihat berikutnya saudara ya. Ruang gelap perut ikan. Yunus pasal 2 ayat yang ke-7, ketika jiwaku letih lesu, itu Yunus yang nakal, diutus ndak mau disuruh pelayanan, ndak mau, pada waktunya dia pelayanan dititipkan pada dia oleh Tuhan, tapi malah dolan-dolan ya. Terus ada ikan besar, entah apa ya, paus atau siapa, paus atau apa, dia dalam perut ikan belum mati. Wah kemudian sadar saudara, di dalam perut ikan ini dia koreksi diri. Jiwaku letih lesu, di dalam aku teringatlah aku kepada Tuhan. Lah selama ini yang diingat apa? Berarti kan cuma agendanya sendiri. Oh besok ini sama ke sana, besok ini agendanya terus. Lo Yunus, kamu itu sudah kuutus, aku punya agenda buat engkau, tapi agendamu mau pergi ke Tarsus, dulan ke sana, dulan ke sini. Teringatlah aku kepada Tuhan. Jadi selama ini dia tidak ingat Tuhan, agendanya sendiri, acara-acaranya sendiri. Dan sampailah doaku kepadamu, Tuhan kemudian untung mau berkenan ditemui. Doaku kepadamu, jadi kontak. Dan di dalam baitmu yang kudus, ayat yang ke-9, tetapi aku dengan ucapan syukur, loh di dalam perut ikan loh saudara, dengan ucapan syukur akan ku persembahkan korban kepadamu. Ini sudah bargaining, tawar menawar. Tuhan kalau saya dilepaskan, diludahkan keluar dari mulutnya ikan, saya akan mengucap syukur. Berarti dia miskin ucapan syukur waktu belum dalam perut ikan. Kok baru ingat gitu loh saudara ya. Saya akan ucap syukur, ku persembahkan korban. Korban itu artinya sesuatu hunjukan yang mana sakit. Oh ini mestinya untuk gini-gini kok, lah kok dipersembahkan. Jadi sakit itu baru punya nilai korban. Tapi kalau cuma seneng-seneng saja belum korban. Jadi korban itu satu hunjukan pemberian kepada Tuhan, satu hunjukan, tetapi dengan suatu sakit. Ya, itu bernilai. Lo kok baru ingat itu? Akan ku persembahkan syukur, korban, terus ku nasarku akan ku bayar. Berarti dia punya hutang sama Tuhan. Kalau aku sembuh, aku sehat, aku mau layani, sungguh-sungguh aku kalau diberi ini saya mau ini. Tapi itu meleset semua saudara. Nasarku akan ku bayar. Keselamatan adalah dari Tuhan. Nazar itu mesti teratur untuk Tuhan, bukan kalau aku lulus kepalanya saya gunduli mau jalan kaki berapa puluh, gunanya apa ya, bukan yang aneh-aneh gitu, tapi jelas-jelas yang produktif untuk kemuliaan Tuhan. Nasar beda sama kaul. Kalau aku selesai ini diberkati, digundul, ditulisi apa, ya gunanya apa saudara? Kalau nazar bernasar, nasar kuku bayar, itu janji sama Tuhan. Yo, aku sukses, saya akan berikan ini kepada Tuhan. Ya, itu nazar, tapi dia utang terus, dicaplok ikan saudara. Keselamatan adalah dari Tuhan. Ayat 10, lalu berfirmanlah Tuhan kepada ikan itu, dan ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Gitu, lalu Yunus jatuh ke daratan. Lega saudara. Itu adalah satu bentuk dari bagaimana seseorang dalam kesulitan, dia kejebak dalam gelap, dia berdoa kepada Tuhan. Tak pernah ceritanya Saul itu berdoa sungguh-sungguh kepada Tuhan. Saya cari di dalam kitab suci, Saul tidak pernah berdoa sungguh-sungguh sama Tuhan, padahal dia dipilih di dalam satu posisi yang begitu penting di antara umat Tuhan. Beda sama Daud, banyak dosanya, banyak salahnya, tapi dia selalu kembali kepada Tuhan.
Yunus ditegur ya oleh Tuhan melalui ikan dalam gelap, dia larinya sama Tuhan. Bukan seperti Saul sampai kesurupan ya. Terus lagi, lihat. Jauh dari kasur rusak. Tadi apa? Kasur rusak dibaca kanan, dibaca kiri ya, bunyinya kasur rusak. Kiri kanan kok rusak. Tuhan Yesus mengedangkan tangannya, marilah kepadaku semua yang letih lesu berbeban berat, datang kepadaku. Tidak pernah ada ceritanya Saul itu datang kepada Tuhan. Makanya dia kesurupan, ngeri ya. Saya berdoa semoga tidak ada di antara jemaat di sini yang sudah dipilih Tuhan tapi kesurupan hanya karena tidak mau datang pada Tuhan. Saudara, kalau di sini ada hadirat Roh Kudus, setan tidak akan masuk. Dia paling cuma goda-goda dari luar, tapi tidak minta gendong dan tidak menguasai, karena di sini sudah ada yang berkuasa, membimbing pikiran kita, membimbing hati kita, saudara. Roh jahat tidak mau masuk, dia cari orang lain, tapi goda-goda terus, goda orang Kristen dari luar, tapi tidak hinggap. Ya, saudara tidak akan kerasukan kalau cari Tuhan. Tuhan Yesus mengundang apa? Mari yang letih lesu, kamu sudah kecapean, sana kiri kanan, capek. Tidak ada solusi karena engkau tidak datang sama Tuhan. Efek kasur rusak ya. Kenapa kau tidak datang kepadaku? Letih lesu, masalah kesehatan, masalah keuangan, masalah pekerjaan, masalah studi, masalah jodoh. Kamu kesandung-sandung cari jodoh, rusak hidupmu. Kenapa kamu tidak datang tersungkur? Ayo, yang berbeban berat, aku akan memberi kelegaan. Kelegaan dari Tuhan, bukan kelegaan hanya sekedar mengundang hamba Tuhan main kecapi. Itu ya lega, tapi sementara. Kalau ini memberi kelegaan, yang memberi kelegaan Tuhan Yesus langsung. Bukan pemain kecapi, bukan orang yang memuji Tuhan pakai gitar, tapi datang langsung di kaki Tuhan Yesus. Terus kemudian Tuhan Yesus apa? Memberi isi. Ya, diisi orang itu, pikulahku yang kupasang. Ini loh saya tugasi kamu, pikulahku, diberi tanggung jawab. Belajarlah padaku. Nah, orangnya dapat input apa? Belajar. Karena aku lemah lembut, jadi bukan kasar seperti setan, dan rendah hati, jiwamu akan mendapat ketenangan. Jiwamu dibaca bersama-sama. Jiwamu akan mendapat ketenangan, munya digantiku, jiwaku akan mendapat ketenangan. Percaya saudara? Datang sama Tuhan Yesus. Saudara ngundang pendeta-pendeta apa ke rumah, berapapun orang pendetanya itu cuma sementara, mereka juga manusia kok saudara. Datang sama Tuhan Yesus. Tidak bisa retret punya puluhan juta ke Yerusalem, tidak apa-apa. Di Purwodadi juga ada hadirat Tuhan kok saudara. Percaya ya. Ketemu Tuhan nanti kita diberi input. Kalau diberi input di sini isinya agendanya Tuhan, setan mau masuk tidak bisa sudah. Apalagi diberi meterai baptis, apa yang belum baptis. Serahkan dirimu, ikut Tuhan Yesus. Kok ada meterainya, ada yang punya. Setan mikir saudara, ya. Kok ada isinya, belajar daripadaku, rendah hati, lemah lembut, dan punya ketenangan. Haleluya, haleluya. Dengan apaku membalas cintamu, dengan apaku membalas kasihmu, oh Yesusku. Ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur, ku bersyukur Bapa. Kita mau balas apa kepada Tuhan? Dia sudah berbuat banyak dengan nyawanya. Jangan ke kiri kanan habis tenaganya, cuma ketemu dengan manusia. Dengan apa akan ku balas kasihmu? Ku bersyukur, ku bersyukur, syukur, 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 syukur. Syukur kepadamu, Hosana, Hosana.
dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu, segala yang ku perlu. kasih-Mu sempurna, Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. bersama-sama ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, Ku bersyukur ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku. Rancangan indahmu terjadi di hidupku. Bapa yang mengerti segala yang ku perlu. Kasih-Mu sempurna nyata dalam hidupku. bersama-sama Bersyukur Bapa, ku bersyukur. bersyukur Tuhan buat kasih setiamu di dalam hidupku. Bersyukur, Ku bersyukur, ku bersyukur. Oh, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan. jikalau ada di antara saudara-saudara yang hadir di sini, yang juga sudah habis akal, kiri kanan terbentur terus, jalan buntu, si jahat terus menghalangi saudara. Mari jangan salahkan siapa-siapa, lihat diri sendiri. Sungguhkah engkau buka hati mengundang Tuhan Yesus? Ataukah isi hatimu hanya agenda ketemu dengan orang-orang yang engkau anggap bisa menolong? Mari tanpa musik sebentar, katakan ku bersyukur. Ku bersyukur. Aku mau ketemu engkau Tuhan. Bersua engkau Tuhan, kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, mau bersyukur kepadamu. Ku bersyukur, aku
bersyukur. Kau menemukan kami, kami temukan Engkau. Kasih setiamu di dalam hidup. Ku bersyukur, bersyukur Bapa, ku bersyukur, Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur, mengatasi segala hal yang tidak mungkin. Izinkan kami mengucap syukur dalam bentuk persembahan ini. Kuduskan, sucikan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa yang setia, yang selalu menolong. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Tuhan, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Bapa, Kau Bapa-Ku yang setia. Kami bawa dalam doa kami untuk saudara kami, Ibu Masirat, yang harus berobat untuk tulangnya. Bapak belas kasihani dan Engkau hadir di tengah-tengah kehidupannya. Bapak memimpin terapis dan yang lain-lain, apapun yang diminum, dimakan, Bapak taruh kuasa di dalamnya. Dan obat di atas segala obat adalah darah-Mu dan luka-lukamu. Biarlah Ibu Masirat terbuka kembali menerima hadirat-Mu dan bersama-sama dengan kami beribadah. Berkati suaminya, berkati anak-anaknya, cucunya yang berada di luar kota pun yang dalam kota. Terima kasih, kami mengangkat kedua belah tangan kami, mengarahkan hati kepada Engkau. Curahkan berkat-Mu, berkat yang dicurahkan di dalam nama Allah Bapa di surga. Kasih karunia Juru Selamat yang hidup, Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan terang kasih bersama Roh Kudus pada hari ini sampai Tuhan datang yang kedua kali, bahkan sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, kami semua yang percaya berkata bersama, amin. Tuhan memberkati. Kuasa Tuhan lebih besar